Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu rasulillah Muhammadin. Amma ba'du. Di sini saya Khairunisa Dwi Lestari NIM 18 akan menjelaskan tentang hasil rangkuman saya tentang materi hiwalah atau hawalah, yang terdiri dari yang pertama pengertian, kedua rukun, yang ketiga syarat dan ketentuan, dan yang keempat konsekuensi hukum. Yang pertama adalah pengertian hiwala. Hiwala menurut bahasa Arab bermakna mengalihkan atau memindahkan. Hiwala menurut para ulama seperti contohnya menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali, hiwala adalah pemindahan atau mengalihkan hak untuk menuntut pembayaran utang dari satu pihak ke pihak lain. Dan di dalam ilmu fikih, hawala adalah pengalihan penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutangnya tersebut. Yang kedua di sini ada rukun hawala. Rukun hawala yang pertama ada muhlil. Muhlil adalah orang yang memindahkan hutangnya ke orang lain. Yang kedua ada muhal. Muhal adalah orang yang diutangi oleh muhlil. Dan yang ketiga ada muhal alai. Muhal alai adalah orang yang diberi limpahan hutangnya muhlil kepada muhal untuk yang dibayarkan. Seperti contohnya begini, Kamal berhutang sebesar 1 juta kepada Aziz. Karena suatu hal, Kamar meminta Hussein untuk membayarkan hutangnya kepada Aziz. Di sini Kamal disebut muhlil. Dan Aziz karena yang dihutangi oleh Kamal disebut dengan muhal. Dan Hussein adalah orang yang dimintai tolong untuk membayarkan hutangnya, oleh sebab itu disebut muhal alai. Dan di dalam Islam, hiwala adalah bagian dari tolong-menolong antar sesama muslim. Orang yang membutuhkan boleh melakukan hiwala. Jika di dalam kondisi yang kepepet, punya hutang kepada orang lain dan kita nggak bisa membayarkannya, dan kita mempunyai saudara yang mampu atau kaya yang bisa membayarkannya, kita boleh melakukan akad hawala ini. Dan orang yang dimintai tolong untuk membayarkan hutangnya ini harus mau untuk membayarkan hutangnya saudaranya. Dan orang yang dihutangi juga harus menerima. Seperti dalam contoh dalil hadis Rasulullah SAW yang artinya menunda membayar hutang bagi orang yang mampu atau kaya adalah sebuah kezoliman. Dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya atau mampu, hendaknya ia diikuti dengan muttafaq alaih. Dan yang ketiga ada syarat dan ketentuan. Syarat dan yang pertama adalah ridho semua pihak. Semua orang di antara muhil, muhal, dan muhal alai itu semua harus ridho. Termasuk orang yang membayar hutang harus ridho dalam membayarnya. Yang kedua ada kemampuan muhal alai. Orang yang dimintai tolong atau muhal alai ini harus punya kemampuan yang mampu untuk membayarkan hutang tersebut. Dan yang ketiga ada nilai atau jumlah hutang masih sama, tidak boleh bertambah dan harus tetap. Semisal contohnya begini, hutangnya 1 juta, yang harus dibayar tetap harus 1 juta, bukan karena dipindahkan kepada orang yang akan membayarkannya nilainya jadi bertambah menjadi 1,5 juta atau 2 juta. Ini tidak boleh. Harus nilainya sama. Kalau hutangnya 1 juta ya harus dibayarnya 1 juta. Kalau hutangnya 2 juta ya harus tetap 1 juta dan dibayarkannya tetap 2 juta. Yang ketiga hutangnya sudah ditetapkan, bukan masih proses. Semisal contohnya begini, saya mau hutang ini, nanti tolong dibayarkan.
Ini dilarang dan jadi syaratnya harus punya hutang dahulu baru boleh dipindahkan atau dibayarkan. Yang keempat atau yang terakhir ada konsekuensi hukum yang terjadi. Yang pertama, muhil. Orang yang pertama ini terbebas dari hutangnya. Artinya tidak ada hutang yang harus dibayar lagi. Yang kedua ada kemudian muhal. Orang yang dihutangi oleh muhil tadi tidak boleh menagih lagi kepada muhil karena hutangnya sudah dipindah alih atau dipindahkan. Yang harus menagihnya kepada muhal alai, dan muhal alai wajib membayarkan hutangnya kepada yang dipindahkan kepadanya. Sekian dari hasil rangkuman saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.